Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda di program kesayangan Anda Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini Kampus Corner hadir dengan tema program studi kesehatan masyarakat S1 Udinus raih akreditasi A. Telah bergabung bersama saya by Zoom Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat S1 Udinus, Dr. MG Catur Yuantari SKM MKes. Selamat siang Bu Tari. Ya, selamat siang Mbak Nadia. Selamat juga untuk pemirsa TV-ku. Salam sehat tentunya untuk pemirsa TV-ku. Baik, dan gimana nih kabarnya hari ini Bu Tari? Ya, alhamdulillah ya Mbak. Masih diberi kesehatan ya, kita selalu minta untuk diberi kesehatan karena kesehatan itu sekarang penting begitu ya, dan Betul utama sekali. bagi kita semua. Betul sekali. Mbak Jadi Nadia sehat ya Mbak Nadia? alhamdulillah sehat Bu Tari. Sedang sibuk apa nih Bu Tari? Ya, kalau sekarang ini kalau di kampus kita tetap proses seperti apa ya, rutin biasa begitu, karena ini jadwalnya ujian akhir semester. Mahasiswa ini sedang melangsungkan ujian UAS, dan kalau kami memang untuk apa namanya di kantor ini memang belum ada karena memang WFH ya, jadi memang kita masih di rumah, tetapi kita handle dengan kegiatan tetap berjalan seperti rutin jadwalnya begitu. Dan alhamdulillah ini sudah masuk di akhir semester, semester ganjil ya, jadi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi UASnya juga berjalan dengan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah ya, kita pakai Kulino ya Mbak. Jadi ini Betul. sistemnya walaupun dengan online tetap masih berproses dengan baik dan terkoordinir dengan baik ya. Jadi mahasiswa juga sudah beberapa kali ya. Jadi dari mulai UAS yang semester kemarin dengan yang ini kita sudah 2 kali ya Oh, udah menggunakan 2 kali sistem menggunakan Kulino, Kulino. itu kuliah online ya, yang punya ada di Udinus. Oke, baik. Dan kemudian kita juga ada Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Udinus, Suharyo SKM MK. Selamat siang Pak Haryo. Selamat siang Mbak Nadia. Bagaimana kabarnya ini Pak Assalamualaikum. Haryo, sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat Alhamdulillah. siang juga kepada para pemirsa TV-ku yang berbahagia dan salam sehat untuk semuanya. Oke, baik Pak Haryo, nih pendapat Pak Haryo nih untuk capaian dari Prodi Kesehatan Masyarakat untuk akreditasi A ini gimana nih Pak pendapatnya Pak? Ya, yang pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah ya atas capaian rekan-rekan di program studi S1 Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Udinus. Kami ikut bangga gitu ya, ikut bangga buka prodi dengan timnya ini sudah bekerja keras gitu ya, genap 20 tahun ini menunggu gitu ya, menunggu capaian nilai dengan maksimal ya A dari LAMPTKes gitu ya, karena kita sudah beberapa kali reakreditasi dan ini capaian yang tertinggi dari kami sampai saat ini untuk prodi S1 Kesmas. Oke, alhamdulillah banget gitu ya Pak ya berarti. Baik Pak, dengan akreditasi A ini sebenarnya seberapa penting sih Pak akreditasi untuk sebuah program studi? Ya, jadi ini sangat penting Mbak Nadia dan pemirsa TV-ku yang berbahagia bahwa akreditasi suatu program studi maupun institusi ini merupakan bagian gitu ya, tanggung jawab kita terhadap masyarakat atas pengelolaan suatu layanan pendidikan, utamanya pendidikan tinggi, di mana dengan akreditasi itu kita berupaya gitu ya untuk meningkatkan ataupun menjaga kualitas mutu ya, dari pengelolaan ataupun standar-standar yang ada di perguruan tinggi ya, dari standar pendidikan, kemudian standar penelitian, standar pengabdian, ini semuanya diupayakan gitu ya, dijalankan, disediakan semaksimal mungkin sehingga di dalam proses itu bisa
maksimal sehingga harapannya lulusan kompetensi dari alumni nanti bisa memenuhi gitu ya tuntutan dari lapangan kerja maupun tuntutan dari perkembangan ilmu pengetahuan. Mungkin seperti itu Mbak Oke, Nadia. baik. Jadi dapat dikatakan akreditasi ini menjadi tolak ukur untuk kualitas suatu program studi juga gitu Pak? Betul Mbak Nadia. Jadi amanah dari Permendikbud nomor 5 tahun 2020 juga tentang akreditasi bahwa setiap perguruan tinggi ya, kemudian program studi ya, baik juga secara institusi ini memang wajib gitu ya untuk melaksanakan penjaminan mutu. Sebetulnya akreditasi itu kan muaranya di penjaminan mutu kan gitu Mutu Mbak Nadia. lulusannya seperti itu ya Pak Ya, ya? betul. Oke, baik. Jadi ini untuk kesehatan masyarakat S1 Udinus ini sudah akreditasi A. Nah, ini sebenarnya keunggulan dari program studi S1 kesehatan masyarakat Udinus ini apa ini Bu Tari? Ya, pertama saya mengucapkan alhamdulillah dulu ya Mbak, kaitannya dengan diraihnya akreditasi A oleh Prodi S1 Kesmas Udinus ya. Tadi sudah dijelaskan Pak Aryo kaitannya cukup panjang. Sebenarnya kita nggak menunggu saja, tetapi berusaha begitu ya dari akreditasi C tahun 2020, 2002 ya 2002. Kemudian kita perbaiki jadi B, jadi B, jadi B, dan akhirnya alhamdulillah kita jadi A gitu ya. Nah terkait dengan program studi unggulan untuk yang di Kesmas di Udinus ini adalah kita tetap berpedoman pada visi yang ada di Universitas Dian Nusantara begitu ya. Kita kalau Kesmas itu kan memang kurnas begitu ya. Semua Kesmas di Indonesia diharapkan luarannya sama, tetapi kita mempunyai satu kecirian begitu ya dibanding Kesmas-Kesmas yang lain, yaitu kita unggul di bidang teknologi informasi dalam program kesehatan dan juga berjiwa wirausaha. Jadi itu yang menjadi unggulan begitu ya. Nah, terkait dengan unggulan program studi Kesmas, kita mengacu pada kompetensi utama di dalam capaian pembelajaran. Itu ada mengkaji dan menganalisis situasi kesehatan masyarakat, mengembangkan dan merancang kebijakan dalam program kesehatan, berkomunikasi secara efektif, memahami budaya setempat, pemberdayaan, kemudian menguasai dasar ilmu Kesmas, menguasai keterampilan manajerial, dan mampu memimpin dan berpikir sistem. Nah, yang jadi unggulan yang tadi yang pertama yaitu teknologi informasi dan juga berjiwa wirausaha di bidang kesehatan begitu. Tentunya itu yang menjadi unggulan untuk prodi S1 kesehatan masyarakat Udinus. Baik. Kemudian untuk kewirausahaan nih Bu, untuk kewirausahaan yang dapat dilakukan dari kesehatan masyarakat apa saja nih Bu? Kalau kita kewirausahaan biasanya tetap sama ya, jadi karena itu merupakan mata kuliah bidang universitas di tingkat universitas, menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha, tetapi kalau di bidang kesehatan kita akan memfokuskan kayak terkait dengan misalnya membuat menu makanan yang ada nilai gizinya begitu ya, jadi ada ilmu gizi kesehatan masyarakatnya, dihitung berapa ini proteinnya, berapa kalorinya begitu, sehingga ada kaitannya pola makan yang baik untuk masyarakat begitu. Jadi mengedukasi masyarakat terkait dengan pola makan yang baik, banyak makan sayur-sayuran. Nah, misalnya jenis makanan yang dibikin itu adalah makanan yang memang sudah ada hitungannya terkait dengan kebutuhan gizi seseorang begitu. Jadi itu yang terkait dengan kewirausahaan di bidang kesehatan, salah satu contohnya seperti itu Mbak Nadia. Oke, jadi konsumen juga tahu ya Bu yang dimakan yang masuk tuh apa saja seperti itu ya Bu. Oke. Ya. Dan kemudian ini sebenarnya ada berapa prodi di Fakultas Kesehatan Udinus ini yang sudah mendapatkan akreditasi A. Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi Kesmas S1 Udinus raih akreditasi A. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali.
Baik, kita lanjutkan nih Pak Haryo nih. Sebenarnya berapa prodi di Fakultas Kesehatan yang sudah mendapatkan akreditasi A? Ya Mbak Nadia, jadi pemirsa TVku yang berbahagia, di Fakultas Kesehatan Universitas Dianuswantoro ini sampai saat ini sudah baru mempunyai 3 program studi, S1 Kesehatan Masyarakat, kemudian S1 Kesehatan Lingkungan, serta D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Kemudian kalau terkait dengan akreditasinya, ini untuk program studi S1 Kesehatan Lingkungan karena memang baru berdiri di tahun 2016, tahun ini 2020 kemarin di akhir 2020 baru lulusan angkatan pertama sehingga masih B. Dan yang rekam medis, D3 rekam medis ini alhamdulillah sudah sejak 2017 sudah mendapatkan akreditasi A. Kemudian menyusul S1 Kesehatan Masyarakat. Alhamdulillah gitu ya Pak ya berarti. Nah ini Pak, untuk sebenarnya hal-hal apa saja sih yang perlu dipenuhi untuk mendapatkan akreditasi A? Ya Mbak Nadia, jadi sebetulnya pada dasarnya dalam pengelolaan perguruan tinggi ini kita mengacu kepada standar pendidikan tinggi. Yang terakhir nomor Permendikbud ya nomor 3 tahun 2020. Di sana kita penuhi ya semua standar itu. Ya, pada dasarnya di perguruan tinggi ada 3 standar, ada standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian. Nah, di dalam pendidikan, penelitian, pengabdian, unsur-unsurnya mulai dari isi, kurikulum, kompetensi, proses, pengelolaan, sarana prasarana, gitu ya. Kemudian pengelolaan, pembiayaan, serta yang tidak kalah penting adalah dosen dan tenaga kependidikan. Semuanya itu merupakan berkontribusi gitu ya di dalam akreditasi. Ya, semua lini dimaksimalkan semua. Oke, jadi semua juga saling bekerja sama seperti itu ya Pak ya? Ya. Baik, kemudian ini untuk Bu Tari nih, untuk peminatan di jurusan Kesmas S1 Udinu sendiri ada apa saja nih Bu Tari? Iya Mbak Nadia, terkait dengan Kesmas ya, mungkin sedikit saya cerita bahwa Kesmas itu di semester 1, 2, 3, 4, dan 5 ini masih menggunakan Kurnas begitu. Jadi semua mahasiswa mata kuliahnya sama begitu ya. Cuma hanya di semester 5 ada mata kuliah pilihan. Kemudian pada menginjak di semester 5 mahasiswa itu ditawarkan untuk masuk ke peminatan begitu ya. Dia mau minatnya itu di mana. Nah, nanti biasanya kaitannya dengan skripsinya juga begitu ya. Nah, ini ada 5 peminatan Mbak Nadia di kami. Di situ ada AKK, Administrasi Kebijakan Kesehatan, kemudian ada Epidemiologi, ada Promkes, ada K3, dan ada Manajemen Informasi Kesehatan atau MIK. Nah, sebetulnya dulu ada satu lagi selain kesehatan lingkungan karena di Fakultas Kesehatan mempunyai progdikes sendiri sehingga peminatan ini tidak dibuka begitu. Okay. Itu yang kita punyai ada 5 peminatan begitu ya. Jadi ini ketika masuk mahasiswa pada waktu di awal kita akan jelaskan. Nah, pada waktu perkuliahan di semester 1 sampai 4 dia bisa mengira-ngira dia pengen masuk di peminatan yang mana, konsentrasi di mana. Nah, ini biasanya nanti mengarahnya pada peluang kerjanya mau kemana begitu. Itu Mbak Nadia. Oke, baik. Jadi di semester 5 sudah memilih lebih menjurus ke peminatannya seperti itu ya Bu ya? Iya. Jadi itu juga menentukan nanti skripsinya akan apa gitu ya Bu ya? Iya, betul, betul. Oke, jadi sudah memikirkan skripsi dari semester 5 juga berarti sudah di-prepare gitu ya Bu ya? Iya. Jadi memang dia nanti biasanya kan ada perbedaan ya. Misalnya kalau dia pengen menjurus ke K3 begitu. Jadi nanti profesinya dia memang peluangnya di industri cenderungnya begitu ya. Jadi ini dia memang ada spesifikasi pekerjaan tertentu di bidang kesehatan khususnya untuk masuk di peminatan gitu. Jadi memang dia harus dari awal sudah
bisa memikirkan, oh saya mau konsentrasi di mana nih begitu. Oke, baik. Kemudian ini untuk Pak Haryo nih, untuk poin-poin yang dinilai nih Pak, sebenarnya yang dinilai itu dalam proses akreditasi itu ada apa saja Pak poin-poinnya? Ya, untuk penilaian ya yang dinilai itu standar tadi, Mbak Nadia. Jadi mulai dari visi misi, gitu ya, tata pamong, kemudian juga pengelolaan sumber daya manusia, ketersediaan, kemudian karakteristik, ya, dalam arti kompetensi, kemudian pendidikannya, gitu ya, kemudian capaian-capaian kinerjanya, gitu ya. Kemudian juga mengenai pembiayaan dan fasilitas, ya, sarana prasarana, kemudian juga utamanya adalah kurikulum kalau di program studi. Ini karena memang yang istilahnya dapurnya yang gitu ya untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten ya, khususnya di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian juga tadi ya standar untuk penelitian dan pengabdian. Oke, baik. Kemudian untuk penyusunan dari borang sendiri ini Pak, ini hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan dan ditekankan? Ya, yang pertama ya kita harus penuhi ya. Jadi dari sisi data, kemudian struktur yang sesuai dengan instrumen akreditasi. Kita menggunakan LAMPTEKES sehingga instrumen kita sesuaikan karena yang dari BAN PT ini kan dikhususkan untuk prodi S1 Kesehatan Masyarakat sehingga instrumennya ini lebih banyak gitu ya di akreditasi bersama dengan LAMPTEKES. Demikian pula di standar ya unit pelayan pengelola program studi ya ini jadi di fakultas juga dinilai. Jadi bagaimana kondisi atau data keseluruhan yang ada di fakultas itu juga perlu diperhatikan. Tetapi kalau utamanya akreditasi program studi, maka poin terbesar mestinya ada di program studi gitu ya dengan standar-standar yang tadi. Oke, jadi memang program studi yang paling penting tapi fakultas juga dinilai juga seperti itu ya Pak ya? Betul Mbak Nadi. Oke, baik. Bu Tari, ini kesehatan masyarakat kan sudah akreditasi A nih Bu. Nah ini sebenarnya kapan sih akreditasi A tersebut didapatkan? Kalau didapatkan kita baru ya Mbak, waktu Desember itu baru keluar SK-nya begitu ya. Kita masih menunggu sertifikat yang dari LAMPTEKES juga begitu ya. Karena memang ini kalau orang masak baru matang nih gitu. Jadi memang kita baru ya. Jadi kalau di suratnya SK-nya itu kami menerimanya 11 Desember 2020. Dan nunggu sertifikat akreditasinya begitu ya. Jadi nunggu ijazahnya gitu. Ijazahnya, tapi kalau SK-nya sudah keluar. Oke, jadi masih menunggu ijazahnya gitu ya Bu ya. Nah ini untuk badan yang memberikan akreditasi tersebut siapa nih Bu Tari? Untuk badan yang memberikan akreditasi? Ya, kalau di bidang kesehatan memang kita ada lembaga tersendiri Mbak, biasanya kalau di kesehatan menggunakan lembaga akreditasi mandiri kesehatan atau biasa disingkat LAMPTEKES begitu. Jadi ini memang khusus untuk yang akreditasi di bidang kesehatan ya, baik itu kesehatan masyarakat, kedokteran, rekam medis, Kesling itu menggunakan LAMPTEKES begitu. Tapi kalau misalnya kayak FIK begitu menggunakan BAN PT begitu. Jadi kita menggunakan LAMPTEKES. LAMPTEKES gitu ya, memang khusus untuk akreditasi di jurusan-jurusan kesehatan gitu ya Bu ya berarti ya? Iya. Baik, kemudian untuk Pak Haryo nih sebenarnya nilai tambahan atau poin plus yang dimiliki dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat ini apa sih Pak yang hingga mendapatkan akreditasi A? Ya Mbak Nadia, jadi sebagai informasi bahwa di S1 Kesmas FKes Udinus ini sudah mempunyai ya, sumber daya dosen gitu ya utamanya itu dengan jenjang pendidikan yang berkualifikasi doktor gitu ya. Kita punya satu guru besar ya di bidang biomedik gitu ya. Kemudian juga didukung gitu ya
proses ya, ketersediaan mulai dari utamanya kurikulum gitu ya, yang sudah tersusun dengan baik, memenuhi standar KKNI, kemudian di dalam proses pembelajarannya juga sudah sangat baik gitu ya, dan ini perlu dijaga gitu ya, dan tetap terus ditingkatkan lagi kan gitu. Oke, baik, jadi tim pengajar dan kurikulum gitu ya Pak ya. Nah, ini sebenarnya untuk lama proses mendapatkan akreditasi itu berapa lama, tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, Prodi Kesmas S1 Udinus, raih akreditasi A. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik Pak Haryo, kita lanjutkan nih, sebenarnya berapa waktu yang dibutuhkan untuk proses mendapatkan akreditasi? Ya, kalau untuk waktu, jadi untuk waktu mendapatkan akreditasi ya dalam arti semenjak kalau secara teknis ya kita mengirimkan borang gitu ya sampai dengan penilaian gitu ya, karena di LAMPTK sendiri kan mempunyai mekanisme ya untuk penilaian mulai dari yang aturan kemarin itu kan yang kita lalui juga bahwa kita itu punya istilahnya pendamping gitu ya, jadi setiap standar borang itu kita sampaikan terlebih dahulu, kemudian dibaca, mungkin ada masukan gitu ya, kemudian masuk di penilaian ya, DES, kemudian kecukupannya, kemudian dilakukan visitasi lapangan, kemudian baru nilai akhir. Nah, lama waktunya kalau di LAMPTKes ini memang sudah diingatkan bahwa setahun gitu ya sebelum akreditasi sebelumnya itu habis, maka diminta untuk mulai mengirimkan. Jadi dari penyiapan sampai ke final itu bisa sampai 1 tahun itu di LAMPTKes. Tapi paling tidak ya 6 bulan gitu ya, kalau di BNPT kan 6 bulan. Jadi kita lalui selama setahun itu, kita berproses gitu ya sampai ke penilaian lapangan dan sampai hasil akhir. Kemarin itu kita tertunda, semestinya itu untuk penilaian lapangan itu kira-kira di bulan Juni-Juli ya tahun 2020, tetapi karena ada pandemi ini maka LAMPTKes mengundur dan menyiapkan penilaian lapangan secara daring, dan kita mendapatkan jadwal ya di bulan Desember kemarin ya, akhir ya, di awal-awal Desember. Oke, jadi mundur ya Pak dari Juni ke Desember. Jadi waktu yang dibutuhkan juga 6 sampai 1 tahun gitu ya Pak untuk proses akreditasi tersebut. Ya, oke, baik. Baik Bu Tari, tadi kan sesuai SK nih yang sudah turunkan akreditasi A didapatkan 11 Desember 2020 nih. Nah, tapi tanggal secara resminya itu tanggal berapa Bu? Apakah tanggal 11 Desember tersebut atau ada tanggal lagi untuk menunggu ijazahnya tadi? Ya, kalau resminya kita mengikuti dari LAMPTKes sesuai dengan SK yang keluar dari LAMPTKes itu, Mbak. Oke, jadi belum tahu gitu ya Bu ya untuk resminya dari, masih menunggu gitu dari LAMPTKes. Ya, nanti biasanya kalau di tanggal kan itu 11 Desember 2020, berarti kan masanya 5 tahun, jadi 2025 itu nanti kita harus sebelum 2025 kita harus berproses untuk melakukan reakreditasi lagi, Mbak. Jadi memang kayak apa ya, jangka waktunya itu memang harus ada. Jadi 1 tahun sebelum habis kita harus prepare lagi. Tapi sebetulnya di tiap tahun sih kita sudah mengupayakan sistem pembelajaran, karena yang dinilai kan sistem pembelajaran ya. Insya Allah sistem pembelajarannya baik, manajemennya baik, nanti hasilnya juga pasti baik begitu. Jadi itu kan memang berproses di tiap tahun. Jadi tidak hanya 5 tahunan itu hanya dinilai oleh LAMPTKes, tapi sebetulnya di Udinus sendiri itu mempunyai kantor penjaminan mutu yang memang setiap semester itu melakukan audit begitu ya, audit internal yang melihat bagaimana proses pembelajaran di masing-masing prodi, tidak hanya pada prodi kesehatan masyarakat tapi di semua prodi dilakukan dinilai begitu ya. Nah, ini hasil umpan balik itu biasanya untuk perbaikan kami ke depannya apa, dan proses itulah yang menyebabkan saya yakin bahwa
Kesmas itu nilainya A, bahkan di universitas itu kan juga A, karena memang sistem manajemen di UDIMS itu memang sudah sangat baik, Mbak Nadia, karena memang ada audit internal di samping audit eksternal yang dilakukan dengan Lampetkes ataupun Banpetkes begitu. Oke, jadi dari UDINUS sendiri tiap jurusan juga ada audit internal gitu ya Bu, tiap semester ya Bu ya? Iya, Jadi untuk iya, nanti ngajuin akreditasi juga sudah siap gitu ya Bu ya, walaupun iya, jangka waktunya betul, 5 iya, tahun ya Bu ya untuk akreditasi. iya, iya. Berarti dimulai tahun 2024 sudah siap-siap untuk mengajukan akreditasi ulang gitu ya Bu ya untuk kesehatan masyarakat. Ya, ya biasanya dari Lapetekes itu sudah mengingatkan begitu karena dia punya apa ya, punya uh, reminder gitu ya. Jadi kita dikasih informasi begitu 6 bulan ini mau habis nih begitu. Jadi dipersiapkan untuk melakukan reakreditasi begitu. Tapi kita pasti sudah Sudah akan siap apa gitu ya Bu namanya ya. prepare dulu begitu ya. Bahkan di Nah, prepare-nya tiap nah, semester sebetulnya gitu ya Bu iya, ya dengan audit internal iya, tadi. iya, iya, iya. Oke, baik. Kemudian nih Bu, dengan sudah berubah menjadi akreditasi A nih, rencananya hal apa saja yang akan ditingkatkan nih di Prodi Kesehatan Masyarakat? Kalau ditingkatkan, kami selalu meningkatkan. Pertama adalah kaitannya di manajemen mutu pendidikan ya. Jadi kita selalu berproses memperbaiki mutu pendidikan, kurikulum, karena kita mengikuti juga perkembangan di AIPTKM itu merupakan asosiasi perkumpulan Kesmas satu Indonesia begitu ya. Hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki begitu ya terkait dengan kurikulum ataupun prospek kedepannya itu kesmasnya seperti apa dan lain sebagainya, kita selalu mengikuti kaitannya dengan peningkatan mutu. Kemudian kita juga meningkatkan mutu lulusan yang siap kerja begitu ya. Jadi kita membangun ya beberapa jejaring begitu. Biasanya kalau ada informasi lowongan kerja dan lain sebagainya, ya ini sangat kita kuatkan di alumni begitu ya. Jadi kalau misalnya alumni baik begitu ya, ketika ada lowongan ini biasanya langsung kalau orang Jawa bilang nih geret adik kelasnya yang lulusan gitu ya, digeret begitu. Jadi Iya betul. informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan itu selalu diberikan oleh alumni. Dan juga alhamdulillah kita juga sering dipercaya oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang begitu ketika ada lowongan pekerjaan misalnya terkait dengan surveillance ini kasusnya pandemi begitu, kita ada untuk lulusan di Prodi Kesehatan Masyarakat kaitannya peminatan epidemiologi itu kita biasanya diberikan informasi di awal dan kita bisa mengangkat alumni kita supaya mahasiswa kita siap kerja begitu. Jadi itu yang pertama kaitannya mutu, kaitannya lulusan begitu ya. Kemudian kita juga meningkatkan karena di pendidikan itu ada tridharma, ada juga peningkatan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat yang bisa benar-benar dimanfaatkan, diimplementasikan di masyarakat begitu. Begitu Mbak Nadia. Baik, kemudian untuk pengabdian juga gitu Bu, untuk di masa pandemi seperti ini gimana nih Bu ngelakuinnya Bu? Kita tetap jalan ya, alhamdulillah masih bisa jalan dengan memenuhi protokol kesehatan begitu. Kami punya kalau dibilang desa binaan begitu ya, kita mempunyai wilayah desa binaan di Semarang Utara ya, khususnya di Kelurahan Tanjung Mas begitu. Kita mulai mengedukasi masyarakatnya, kadernya begitu ya. Jadi yang kemarin kita lakukan adalah baru saja itu mensosialisasi kepada kader untuk misalnya penimbangan bagaimana proses penimbangan balita begitu ya. Jadi itu tetap masih kita lakukan begitu, tetapi dengan menggunakan protokol kesehatan. Misalnya hanya maksimal kemarin 20, kemudian berjarak dan waktunya cukup singkat 1 jam begitu ya. Nah, hal-hal seperti itu masih bisa kita lakukan begitu. Jadi ketika ada pandemi begitu sebetulnya Kesmas itu adalah garda terdepan begitu ya untuk mengedukasi masyarakat, kemudian menerapkan untuk memenuhi protokol kesehatan yang tadinya 3M jadi 5M begitu ya. Nah ini memang kerjanya orang-orang Kesmas gitu Mbak Nadia. Betul, itu penting banget gitu ya Bu ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Iya. Oke, baik, untuk Pak Haryo nih, sebenarnya apa sih yang menjadi kesulitan dalam meraih akreditasi A? Ya Mbak Nadia, jadi memang untuk meraih
Akreditasi A itu penuh perjuangan ya, dalam arti bahwa perlu kerja keras gitu ya. Kemudian kerjasama ya antar semua lini karena memang tadi yang dinilai itu kan banyak hal gitu ya. Selain kurikulum gitu ya, di prodi, kemudian juga sarana dan prasarana gitu ya. Khususnya laboratorium, kemudian sarana untuk pengembangan minat bakat dari mahasiswa ya, bagaimana khususnya untuk meraih ya target dari visi dan misi ya, baik di universitas ya, fakultas dan khususnya di program studi. Nah, ini memang eh, di lini-lini tersebut ya kendala dan hambatan juga tidak sedikit gitu ya. Tetapi dengan kesabaran dan juga komitmen ya dari Bapak Ibu pimpinan di universitas, kemudian fakultas serta kepemimpinan secara operasional di program studi, maka hambatan-hambatan gitu ya, bagaimana misalkan target gitu ya, semua itu diupayakan untuk dipenuhi, gitu ya. Dan ini juga tidak kalah pentingnya adalah kerjasama tim yang jelas gitu ya, karena memang untuk pengelolaan pendidikan khususnya pendidikan tinggi ini banyak ya banyak yang terlibat gitu ya, termasuk tenaga kependidikannya gitu ya atau administrasi gitu ya. Ini juga bisa melancarkan ataupun ikut ya menyumbangkan untuk pencapaian kompetensi yang diharapkan dari lulusan. Oke, baik. Kemudian nih bagaimana nih Pak caranya Fakultas Kesehatan mempertahankan bahkan meningkatkan mutu kualitas yang dimilikinya selama ini? Ya, jadi memang mempertahankan itu katanya lebih sulit ya Mbak Sulit, Nadia. betul. Jadi kita kan sudah mengetahui ya, jadi standar-standar agar mendapatkan nilai A seperti apa, maka kita upayakan. Yang pertama memang kita terkait dengan SDM Mbak Nadia. Jadi untuk sumber daya manusia khususnya untuk dosen, baik itu kuantitas maupun kualitas itu harus memang benar-benar kita perhatikan. Dan memang ini juga kalau dari Ban PT sekarang itu menjadi syarat yang utama ya, khususnya kuantitas yaitu rasio antara dosen dengan mahasiswa, kemudian juga nanti terkait dengan jenjang kepangkatan ya, jabatan fungsional dari dosen ini terkait dengan mutu ya, kualitas itu juga kita tingkatkan. Selain itu juga terkait dengan pemenuhan dari atau fasilitasi ya untuk meningkatkan kualitas dosen itu, misalkan dengan meningkatkan kerjasama ya, khususnya kerjasama internasional. Kalau di dalam negeri kita sudah mempunyai hampir 50 ya atau lebih ya, sekarang sudah lebih dari 50 institusi atau instansi ya yang bekerja sama, dan ini sangat membantu Sangat ya membantu gitu kita Pak dengan kerjasama ya juga. untuk melaksanakan pendidikan utamanya praktikum di lapangan gitu. Nah, oke, baik. Berbicara mengenai praktikum, ini kan di Prodi Kesehatan Masyarakat juga ada mata kuliah yang praktikum seperti itu. Nah, ini untuk sistem perkuliahannya bagaimana di tengah pandemi seperti ini? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Yang pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Prodi Kesmas S1 Udinus raih akreditasi A. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik, kita lanjutkan nih Bu Tari nih di jurusan Kesehatan Masyarakat Udinus sendiri ada beberapa mata kuliah praktikum seperti itu. Nah, ini untuk sistem perkuliahannya di tengah pandemi seperti ini bagaimana nih Bu? Ya, baik Mbak Nadia terkait dengan sistem pembelajaran yang praktikum ya. Jadi teori sama praktikum itu sebetulnya sama saja begitu ya. Tapi memang kalau praktikum kan memang butuh ekstra begitu ya, butuh skill yang dinilai dan lain sebagainya. Di
di Kesmas begitu ya. Contohnya yang memang ada praktikum, misalnya praktikum JIS di mana mahasiswa harus di laboratorium komputer begitu. Pada waktu masa pandemi ini kan mau nggak mau tetap harus berproses begitu ya pembelajarannya ya. Jadi di samping menggunakan sistem Kulino, jadi materi itu sudah di-upload di Kulino dari pertemuan 1 sampai ke 14 beserta tugasnya. Dosen juga melakukan trik-trik begitu ya. Jadi misalnya kalau kesulitan itu menggunakan YouTube. Jadi ketika langkah-langkah dalam mengoperasionalkan program begitu ya, dosennya menggunakan YouTube begitu sehingga nanti diikuti oleh mahasiswanya begitu ya. Kemudian itu yang kaitannya dengan komputer. Kemudian ada beberapa praktikum yang terkait dengan misalnya kaitannya memang di laboratorium gitu ya. Beberapa waktu yang lalu tuh kemarin karena itu misalnya di peminatan epidemiologi ya, mahasiswa harus melihat nyamuk dan lain sebagainya, itu sempat kemarin ada beberapa di shift begitu, dan hanya mahasiswa yang ada di Semarang begitu, kemudian nanti mahasiswa yang di luar Semarang dia melihat demo dari mahasiswa yang hadir begitu. Jadi memang dibatasi hanya sekitar 4 mahasiswa yang melakukan, kemudian melihat prosesnya, mahasiswa yang lain melihat prosesnya. Kemudian di samping itu ada yang agak sulit ya adalah pelaksanaan PBL ya. Jadi ada pengalaman belajar lapangan 1 di mana mahasiswa itu praktek terjun ke lapangan. Nah, biasanya kan mahasiswa itu kita taruh di suatu kecamatan, kemudian mereka mendatangi masyarakat, kemudian mulai melakukan identifikasi, kemudian belajar untuk memprioritaskan masalah sampai melakukan intervensi. Nah, ini karena masa pandemi ini mahasiswa ke rumahnya masing-masing, kita agak sedikit kesulitan, tetapi jalan tengahnya adalah mereka melakukan di daerahnya masing-masing begitu ya, di sekupnya yang Dasawisma. Jadi di lingkungannya mereka hanya mungkin 10 responden begitu ya, dia melakukan tahap identifikasi, kemudian memprioritaskan masalah di masyarakatnya sendiri, mungkin di lingkungan tetangganya sendiri, kemudian sampai dia memprioritaskan masalah. Dan tema yang kita angkat PBL ini adalah kaitannya COVID begitu ya, sehingga di samping mahasiswa itu belajar, mereka juga mengedukasi masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi di kami, walaupun di masa pandemi ini proses pembelajaran baik teori maupun praktek tetap berjalan Mbak Nadia. Jadi kita tidak akan merugikan juga mahasiswa. Jadi prosesnya tetap proses pembelajaran dan itu memang ada reportnya begitu ya, dan kita akan melihat progresnya. Bahkan misalnya ini dosen nih sudah mengajar berapa kali pertemuan sehingga misalnya kita harus 14 kali wajib kita ada sistem yang memang mengatur itu semua ya, alhamdulillah bisa selesai begitu. Begitu Mbak Nadia di dalam proses pembelajaran. Okay. Jadi praktikum tetap berjalan gitu ya Bu ya, tapi dengan cara sendiri seperti itu di tengah pandemi ini. Oke baik Bu, berbicara terkait profesi nih Bu, profesi apa saja sih yang dapat ditekuni oleh lulusan S1 Kesehatan Masyarakat? Ya, terkait dengan profesi begitu ya, nantinya sih Kesmas ini mau jadi apa begitu ya. Sebetulnya itu sudah ada di secara Kurnas begitu ya. Di situ ada profil sarjana kesehatan masyarakat, ada Miracle, yaitu ada manajer, inovator, researcher, apprenticer, komunitarian, leader, dan edukator begitu ya. Nah, saya kira di Kesmasnya Udino juga sama begitu ya. Jadi beberapa profesi yang nantinya setelah lulus begitu ya, di situ ada dia sebagai ahli manajemen puskesmas, di rumah sakit, di dinas kesehatan dan LSM, dan alhamdulillah mahasiswa kami bisa lulusannya bisa meraih itu semua begitu ya. Kemudian di bidang epidemiolog dia bisa sebagai ahli program pencegahan dan penanggulangan penyakit, kemudian sanitarian ya. Di situ ada waktu sebelum keslingnya ada prodi sendiri, kita juga ada kesling dulu ya, dia sebagai sanitarian yaitu ahli sanitasi lingkungan dan makanan, yang itu biasanya diwajibkan di setiap puskesmas itu harus ada begitu ya. Kemudian penyuluh kesehatan, nah ini banyak sekali alumni kami ya, jadi dijadikan penyuluh, bahkan di beberapa dinas itu sudah ketika mereka magang gitu ya, mereka sambil belajar
mereka juga melakukan edukasi begitu ya. Kemudian sebagai administrator informasi kesehatan dan juga ada ahli K3 ya. Alhamdulillah kami mempunyai grup alumni K3 di mana mahasiswanya itu lulusannya ada di beberapa industri yang cukup besar dan ada yang di Freeport, ada yang di Pokpen, kemudian banyak Mbak. Jadi ada KKP sehingga alhamdulillah lah di lulusan Udinus ini sangat terbantukan, bahkan pada waktu akreditasi kemarin kami sangat terbantukan dengan alumni yang dia mau membantu begitu ya pada waktu pelaksanaan asesmen lapangan gitu ya. Jadi memang bagaimana penilaian alumni terhadap program studi itu sangat penting begitu. Nah, ini tergambarkan dari kontribusi para alumni yang merupakan profesi dari Kesmas itu ada semua di kami. Gitu Mbak Nadia. Kemudian untuk Pak Haryo nih, setelah meraih akreditasi A, ini target ke depan dari Fakultas Kesehatan Udinus ada apa nih Pak? Tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner Prodi Kesmas S1 Udinus raih akreditasi A. Baik, kita lanjutkan nih Pak Haryo untuk target ke depan nih setelah jurusan Kesehatan Masyarakat mendapatkan akreditasi A, ini target ke depan dari Fakultas Kesehatan apa nih Pak? Ya Mbak Nadia, jadi setelah kita mendapatkan hasil akreditasi yang sangat baik gitu ya, dengan predikat A tersebut, ini menjadikan motivasi juga kepada kami untuk insya Allah nanti di lingkungan Fakultas Kesehatan akan kita tingkatkan ke akreditasi internasional Mbak Nadia. Jadi kemarin yang sudah mendapatkan akreditasi A terlebih dahulu yaitu Prodi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, ini kita sudah berproses untuk penyiapan akreditasi internasional. Ya, kemarin kita sudah mencari gitu ya lembaga akreditasi yang mestinya sesuai gitu ya, yang direkomendasikan oleh Kemendikbud gitu ya. Kalau nggak salah sudah disiapkan ya kita dengan Taiwan dan kita sudah bentuk tim gitu ya, dan kita sudah juga dibekali ya oleh Kemendikbud gitu ya bagaimana mempersiapkan akreditasi internasional. Demikian pula nanti mestinya akan diikuti gitu ya oleh kesehatan masyarakat gitu ya, nanti saatnya nanti ya mungkin tahun depan gitu ya setelah pengalaman dari D3 Reka Medis gitu ya. Dan juga kita ke depan juga menyiapkan S1 Kesehatan Lingkungan biar mendapatkan akreditasi nasional ya dengan predikat A. Amin. Gitu ya. Juga kita untuk itu kita memang butuh banyak effort gitu ya, usaha yang maksimal terkait dengan pemenuhan ya standar-standar pendidikan. Selain itu juga target ke depan bahwa kita itu dengan akreditasi A dari prodi S1 Kesehatan Masyarakat dengan melihat gitu ya sumber daya dosen utamanya yang sudah banyak gitu ya, yang doktor, maka kita sudah menyiapkan perizinan untuk membuka program S2 Kesehatan Masyarakat, Mbak Nadia. Oke, baik. Jadi semoga semuanya juga dapat berjalan dengan lancar gitu ya Pak untuk akreditasinya nasional, kemudian untuk akreditasi internasional juga gitu. Baik. Betul, kemudian harapan kedepannya juga seperti itu ya Pak. Kemudian untuk Bu Tari juga harapannya sama ya Bu Tari ya? Untuk harapan untuk kesehatan masyarakat nih Bu Tari. Iya, sama Mbak. Baik, jadi semoga semuanya lancar, kemudian untuk baik. Ya Bu Tari. Oke, baik. Jadi terima kasih Bu Tari dan Pak Haryo telah bergabung di Kampus Corner hari ini. Dan juga terima kasih pemirsa yang telah bergabung bersama kami di Kampus Corner hari ini. Saya Nadia Alfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.